Halo rekan-rekan Latsar, perkenalkan nama saya Valen Veronica Panjaitan. Saya peserta Latsar CPNS 2021 yang diselenggarakan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Dengan ini saya akan menjelaskan nilai-nilai dasar PNS akuntabilitas dari agenda 2 dengan menggunakan mind mapping. Mind mapping itu sendiri mempunyai pengertian pemetaan informasi dalam bentuk grafis atau bagian yang memiliki cabang. Dalam gambar mind mapping itu sendiri bisa teman-teman lihat akuntabilitas itu mempunyai 4 bagian. 1. Konsep akuntabilitas, 2. Mekanisme akuntabilitas, 3. Akuntabilitas dalam konteks, 4. PNS menjadi PNS akuntabel. Pengertian dari akuntabilitas itu sendiri adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai dengan memiliki fungsi sebagai membentuk sikap dan perilaku PNS dengan mengandalkan kepentingan publik, imparsial, dan berintegritas. Konsep dari akuntabilitas itu sendiri mempunyai 3. 1. Akuntabilitas publik, 2. Aspek-aspek, 3. Tingkat. Tingkat dari konsep akuntabilitas itu yang paling rendah itu akuntabilitas personal, yang mempunyai arti mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri sendiri. Akuntabilitas individu, yang mempunyai arti hubungan antar individu dengan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai wewenang. Dan akuntabilitas kelompok itu mempunyai sebuah institusi yang memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Dan akuntabilitas organisasi itu mempunyai pengertian mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan yang paling tinggi itu adalah stakeholder, akuntabilitas stakeholder, yang mempunyai arti tanggung jawab organisasi pada pemerintahan yang mewujudkan pelayanan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Aspek-aspek dalam konsep akuntabilitas itu ada 5. 1. Relationship, yang mempunyai hubungan dua pihak antara individu atau kelompok dengan masyarakat. 2. Result oriented, yang mempunyai pengertian perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. 3. Require reporting, yang mempunyai pengertian adalah perwujudan dari akuntabilitas dengan adanya laporan kinerja yang berarti mampu menjelaskan tindakan dari hasil yang telah dicapai. Nomor 4 adalah akuntabilitas membutuhkan konsekuensi atau meaningless without consequences. Itu dapat berupa penghargaan atau sanksi. Sedangkan yang terakhir itu akuntabilitas memperbaiki kinerja atau improve performance. Itu mempunyai pengertian adalah memperbaiki kinerja pegawai negeri sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas publik itu sendiri dalam konsep akuntabilitas itu ada 2 bagian. 1. Akuntabilitas vertikal, yang mempunyai pengertian pertanggungjawaban kepada otoritas yang paling tinggi. 2. Akuntabilitas horizontal, itu mempunyai pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dan bisa teman-teman lihat mekanisme dari akuntabilitas itu juga ada 3. 1. Dimensi, 2. Alat akuntabilitas, 3. Lingkungan kerja. Dimensi itu mempunyai 4 bagian. 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum, 2. Akuntabilitas proses, 3. Akuntabilitas program,
4. Akuntabilitas kebijaksanaan. Dan alat akuntabilitas dalam mekanisme akuntabilitas itu ada 3: perencanaan strategis, kontrak kerja, laporan akuntabilitas kerja. Dan lingkungan kerja dalam mekanisme akuntabilitas itu ada kejelasan, kepemimpinan, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, transparansi, konsisten, tanggung jawab, dan integritas. Dalam akuntabilitas dalam konteks ini mempunyai kasus-kasus seperti transparansi, akses informasi, praktik kecurangan atau bisa disebut dengan fraud, perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintahan, konflik kepentingannya. Dan menjadi PNS akuntabel itu mempunyai 3, yaitu perilaku PNS, prinsip profesi PNS, asas penyelenggaraan kebijakan. Perilaku yang diharapkan untuk pegawai negeri sipil itu adalah perilaku individu yang akuntabel, perilaku akuntabel dalam transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku yang curang dan korup, perilaku akuntabel dalam penggunaan sumber daya negara, menghindari konflik kepentingan, mengambil keputusan secara akuntabel. Itulah yang diharapkan dalam perilaku pegawai negeri sipil. Dan prinsip profesi PNS itu, dalam PNS akuntabel itu ada nilai dasar, kode etik dan perilaku, komitmen dan tanggung jawab, jaminan perlindungan hukum dan pelaksanaan tugas, dan terakhir itu profesionalitas dalam jabatan. Dan asas penyelenggaraan kebijakan itu ada profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan yang terakhir itu kesejahteraan. Terima kasih.